Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam materi yang baru, yaitu materi pembelahan sel. Pada materi pembelahan sel kali ini, nanti kita akan membahas beberapa macam pembelahan sel. Yang pertama itu nanti ada amitosis. Nah, amitosis ini nanti pembelahan sel yang terjadi pada amuba dan bakteri. Kemudian yang kedua ada mitosis, merupakan pertumbuhan atau regenerasi sel-sel tubuh. Dan yang ketiga adalah meiosis, yaitu pembelahan sel pada gamet ya. Ada spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma, dan oogenesis atau pembentukan ovum. Pertama, kita akan membahas dulu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis yaitu pembelahan spontan di mana sel itu langsung membelah menjadi dua. Jadi tidak ada tahapan-tahapan kompleks atau tidak ada tahapan-tahapan tertentu. Jadi langsung saja si sel itu membelah menjadi dua. Nah, kita lihat gambarnya ya. Yang pertama ini kan sel. Sel ini di tengahnya ini ada inti sel. Kemudian inti sel ini berubah menjadi dua atau terbelah menjadi dua. Kemudian selanjutnya sitoplasma juga berubah menjadi dua ya, terbagi menjadi dua. Ini satu, ini dua, dan si membrannya juga sudah mulai melekuk. Kemudian lama-kelamaan si membrannya akan terlepas dan terbentuklah sel baru. Jadi ini sel 1 dan sel 2. Nah, si pembelahan amitosis juga terjadi pada hanya terjadi pada uniseluler atau makhluk hidup bersel satu. Contohnya seperti bakteri, cyanobacter, dan amuba. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai siklus sel. Siklus sel itu merupakan tahapan-tahapan yang terjadi ketika dia akan mengalami pembelahan. Yang pertama ada fase interfase. Interfase ini disebut juga dengan masa persiapan atau masa istirahat, ada yang bilang ya. Maksudnya apa sih? Jadi ketika sel akan membelah, dia itu akan mengalami persiapan terlebih dahulu. Contohnya kalau kita misalkan mau camping, berarti kita harus packing dulu kan, harus persiapan. Nah, fase packing itu atau fase persiapan itu disebut dengan interfase, di mana interfase ini merupakan fase yang panjang. Nah, fase interfase ada 3 tahapan, ada G1. G1 ini G dari growth ya, artinya pertumbuhan berarti ya. Kemudian ada S itu sintesis, dan yang ketiga ada G2 atau growth yang keduanya. Nah, pada fase interfase ini kan lama sekali ya, G1, S, dan G2. Nah, pada fase ini terjadi persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Jadi pada fase ini tuh sel itu menimbun banyak cadangan makanan, kemudian energi yang nantinya akan dipakai untuk melakukan pembelahan. Kemudian pada fase ini juga si kromosom itu belum tampak jelas ya, atau belum terbentuk. Jadi masih tampak seperti benang-benang kromatin ya, benang-benang kromatin. Jadi nanti dia membentuk dan memadatnya pada fase pembelahan kan ya. Fase pembelahan itu ada apa aja? Ada 4 kan ini, ada profase, metafase, anafase, telofase. Tapi sebelum itu dia harus mengalami fase persiapan dulu, yaitu fase interfase. Interfasenya ada G1, S, dan G2. Oke. Pada tahapan atau pada fase G1 itu yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi ketika si sel itu nanti akan membelah, dia itu kan harus ini dulu, harus persiapan dulu. Kalau misalkan organel kan inti sel misalkan 1, kemudian mitokondria 1. Nah, gimana caranya kalau misalkan dia akan membelah? Berarti harus diduplikasikan, dia harus menggandakan organel-organelnya. Jadi pada G1 ini nanti si organel-organel itu digandakan. Kemudian yang kedua ini S itu sintesis. Sintesis itu pembentukan biasanya. Nah, pada fase sintesis itu terjadi fase replikasi DNA atau penggandaan DNA. Jadi kalau misalkan mau membelah berarti DNA-nya harus digandakan. Dan yang fase interfase yang ketiga yaitu G2, yaitu fase tahap akhir persiapan sel. Jadi di sini tahap akhir udah beres-beres nih si G2 ini, dia udah mau siap untuk mengalami proses pembelahan untuk masuk ke fase ini. Ingat ya, interfase menjadi 3 macam, ada G1, S, dan G2, dan ini prosesnya berlangsung sangat lama, lebih lama dibandingkan dengan fase pembelahannya. Begitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Pembelahan sel yang kedua yaitu mitosis. Nah, mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh.
Fungsinya itu untuk mendukung pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kita sebagai makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini terjadi pada sel-sel tubuh, yaitu dengan cara pembelahan mitosis. Jadi sel-sel kita itu semakin lama semakin banyak dengan cara pembelahan mitosis ini. Kemudian yang kedua sebagai regenerasi sel. Jadi kalau misalkan sel-sel kita rusak berarti harus diregenerasi lagi. Nah, terbagi menjadi 4 tahapan. Kalau saya nyebutnya itu pemat ya. Jadi propase, metapase, anafase, sama telopase. Itu biar gampang aja. Nah, kita lihat gambar. Di gambar ini ada fase yang pertama itu adalah fase persiapan ya, yang tadi kita udah bahas yaitu interfase. Dan di sini ada 4 tahap selanjutnya yaitu fase pembelahan mitosis. Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Mitosis pada fase yang pertama adalah propase. Ingat ya, untuk fase mitosis ini memudahkan kita untuk mengingat itu, ingat aja pemat ya. Jadi pemat itu apa? Propase, metafase, anafase, dan telopase. Itu ingat aja ya pemat. Nah, yang pertama itu ada fase profase, di mana profase ini kromatin semakin memadat dan menebal membentuk kromosom. Ingat tadi di fase persiapan si kromosom kan belum terbentuk ya, masih benang-benang kromatid ya. Jadi pada fase yang pertama ini, pada fase profase, dia si kromatidnya ini sudah memadat membentuk kromosom. Jadi gini ya, membentuk kromosom. Nah, gitu. Kemudian kromosom menggandakan lengannya membentuk sister kromatid. Apa sih sister kromatid ya? Ini kan satu kromatid itu satu gini ya. Ini ya, satu kromatid. Ada terbentuk sister kromatid. Kalau sister itu berarti apa? Saudara ya. Berarti dia akan terbentuk satu kromatid lagi. Kayak gitu. Ya, jadilah ini merupakan satu kromosom. Satu kromosom ini terdiri dari satu pasang sister kromatid. Jadi ini kromatid 1, ini kromatid 2 dan disebut dengan sister kromatid. Kayak gitu ya. Kemudian ada sentriol. Sentriol menuju kutub-kutub yang berlawanan. Ini ya, sentriol menuju kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti sudah mulai menghilang. Itu pada fase yang pertama, propase. Yang kedua, metapase. Metapase itu kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Apa sih bidang ekuator? Nah, ini ya, bidang ekuator itu bidang tengah. Nah, lihat ini garis-garis apa ya? Garis-garis ini merupakan benang-benang spindle. Nih, garis-garis ini merupakan benang-benang spindle di mana menjadi lintasan kalau misalkan si kromosom ini akan membelah. Jadi nanti pada tahap selanjutnya itu kan ada pembelahan yang menyebabkan si kromosomnya ke atas dan ke bawah. Nah, lintasan inilah yang dijadikan sebagai jalan untuk mereka membelah, disebut dengan benang spindle. Nah, kromosom ini berbaris di tengah atau di bidang ekuator sehingga nanti memudahkan untuk terbagi menjadi 2 gitu ya. Selanjutnya, sentromer terikat pada benang-benang spindle. Nah, sentromer itu kan yang tengah nih, udah terikat pada benang spindle atau pada lintasannya. Ya, mereka bersiap-siap untuk membelah. Fase yang ketiga pada mitosis yaitu anafase. Pada anafase ini, sister kromatid terpisah. Ingat tadi kayak gimana sister kromatid? Ini kan ya. Nah, sister kromatid ini terpisah, berarti kayak gimana? Dia terpisah menjadi 2. Yang satu kayak gini, kemudian yang satu lagi kayak gini ya. Nah, masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, ini tuh kan sama kayak gini ya. Nah, ini sama kayak gini. Ditarik oleh benang spindle. Benang spindle itu ini lintasannya menuju kutub masing-masing atau kutub yang berlawanan. Ini adalah kutubnya, kutub atas, ini kutub bawah. Jadi si kromosom tadi ya, si kromatid yang sudah terpisah dia menuju kutub yang saling berlawanan. Yang tadinya ini di tengah, mereka berpisah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Kayak gitu. Itu namanya fase ketiga yaitu anafase. Dan yang terakhir fase telofase. Telofase itu merupakan fase di mana membran inti sudah terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu adalah pemisahan sitoplasma. Ya, tadi kan ya. Kalau ini udah ke kutub masing-masing, kemudian ini di sini sudah terbentuk membran inti. Ini ya, membran intinya sudah terbentuk nih yang bulat ini. Ini sudah terbentuk. Kemudian di sini terjadi pembelahan
sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasma sudah kembali ke sudah menjadi dua gitu ya. Ini satu ke sini, satu ke sini. Membelah deh, lama-kelamaan dia akan terpisah menjadi dua kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita bahas tentang pembelahan sel yang ketiga, yaitu meiosis, di mana awalnya tetap ya interfase, selalu ada interfase. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 1. Meiosis 1 itu terdiri dari pemat 1, yaitu propase, metafase, anafase, dan telopase. Kemudian ditambah sitokinesis. Dan meiosis 2. Meiosis 2 itu pemat 2 ya, propase 2, metafase 2, anafase 2, telopase 2, dan terakhir juga sama sitokinesis. Nah, meiosis ini terjadi pada proses pembentukan sel kelamin dan pembelahannya terjadi menjadi dua tahap, yaitu tadi ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, kita bahas ya. Nah, kita bahas yang meiosis. Meiosis itu kan terdiri dari dua tahapan ya, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 berarti diawali dengan pemat 1, propase, metafase, anafase, dan telopase 1. Pada propase 1 ini ada yang spesial dari meiosis, yaitu terdapat tahapan-tahapan khusus ya dalam pembelahannya. Yang pertama, ingat pada propase 1 ada tahapan yang penting. Yang pertama itu adalah leptoten. Ini leptoten. Leptoten ini merupakan kromatin menebal dan membentuk kromosom ya. Jadi kromatinnya ini menebal, kemudian nanti dia akan membentuk kromosom. Nah, selanjutnya ada zigoten. Zigoten itu kromatid akan mengganda ya, tadinya 1, kemudian dia mengganda menjadi 2. Nah, ketiga ada yang namanya pakiten. Pakiten itu kromosom homolog saling mendekat dan membentuk tetrad. Nah, ini kan tadi dua-dua ya, dua-dua, kemudian nanti lama-kelamaan mereka saling mendekat dan mereka akan saling bersatu gitu ya, membentuk tetrad. Yang 4 ini disebut dengan tetrad. Kemudian yang keempat ada yang namanya diploten. Apa itu diploten? Diploten itu terjadi proses pindah silang atau crossing over. Nah, ini tadi misalkan ini ya biru-biru doang, ini merah-merah doang. Nah, ini nanti terjadi crossing over atau pindah silang. Jadi misalkan yang merah tuh jadi ke sini ya, tuh. Jadi birunya ke sini. Jadi mereka saling berpindah silang. Nah, ini terjadi hanya pada pembentukan gamet ya, spermatogenesis dan oogenesis. Jadi tidak ada nanti keturunan yang sama identik ya, karena di sini mereka kromosomnya itu mengalami pindah silang, jadi tidak akan ada yang sama gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada diakinesis. Diakinesis itu merupakan crossing over. Proses crossing overnya itu sudah selesai dan membran intinya sudah mulai menghilang nih. Crossing overnya sudah selesai dan membran inti sudah menghilang. Nah, biasanya suka disebut dengan lezipadidia ya, biar gampang aja ngafalinnya. Jadi lezipadidia, leptoten, zigoten, pakiten, diptoten, dan diakinesis. Kayak gitu ya. Selanjutnya pada meiosis 1 kita akan bahas mengenai tahap yang kedua, yaitu metafase. Tapi ingat yang tadi, yang propase yang sudah dibahas jangan dilupakan ya. Yang propase itu merupakan kromatin menebal membentuk kromosom yang tadi ya, lezipadidia. Ingat, lezipadidia hanya terjadi pada propase 1 di meiosis 1 ya. Kemudian yang kedua adalah fase metafase. Metafase ini kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Ingat, hampir sama seperti mitosis, tetapi bedanya mereka homolog dan saling berpasangan. Jadi di sini ada dua ya, dua pasang. Tahapan yang ketiga yaitu anafase 1. Anafase 1, kromosom homolog terpisah dan ditarik benang spindle menuju kutub berlawanan. Jadi tadi ya, mereka yang udah bersatu ini kan ini berpasangan ya, mereka dua-dua kayak gini. Dan setelah itu di anafase mereka ditarik menuju kutub yang berlawanan. Ini ditarik ke atas, ini ditarik ke bawah. Ini pada fase yang ketiga, anafase. Dan yang keempat adalah telopase 1, di mana terjadi sitokinesis dan menghasilkan dua sel anak yang haploid. Jadi setengah dari induknya. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma ya. Jadi dia sudah membelah menjadi dua sel. Kemudian setelah itu nanti dia akan langsung menuju tahap yang kedua, yaitu ke meiosis 2.
Selanjutnya, tahapan meiosis 2 yang terdiri dari pemat 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di sini sebetulnya meiosis 2 ini pembelahannya hampir sama dengan pembelahan mitosis, karena di sini kromosomnya itu berbaris satu-satu ya, tidak berpasangan. Kan tadi kalau di metafase itu kan metafase 1 kromosomnya itu berpasangan ya, pasangan homolog. Nah, di sini metafase 2 tidak berpasangan, tapi dia berbaris satu-satu. Oke, kita bahas di profase yang kedua. Di sini ya, profase kedua, kromatin menebal, membentuk kromosom dan membran inti hilang. Ini hampir sama ya dengan profase sebelumnya. Kemudian metafase, kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Itu tadi ya, di sini dia berbarisnya satu-satu, jadi tidak berpasangan. Yang ketiga, anafase 2. Anafase 2, sister kromatid terpisah dan ditarik benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase. Di sini sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Jadi, menghasilkan 4 individu baru atau 4 sel anak yang bersifat haploid atau setengah dari induknya. Perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis itu terjadi pada semua sel tubuh atau sel somatis yang sedang memperbanyak diri. Fungsinya untuk pertumbuhan. Jadi kalau misalkan kita tumbuh, berarti sel kita harus bertambah banyak. Selain itu, fungsinya untuk regenerasi sel. Kalau misalkan ada sel yang rusak, berarti harus diregenerasi lagi. Kalau meiosis hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet, jadi hanya terjadi pada sel kelamin saja. Ingat, mitosis pada sel tubuh, kalau meiosis pada sel kelamin. Yang kedua, mitosis hanya terjadi satu tahapan pembelahan, sedangkan meiosis 2 tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, selanjutnya yang ketiga, mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang berpisah ketika kromatid-kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Berbeda dengan meiosis yang terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Nah, kemudian nanti barulah pasangan kromosom itu akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda. Sedangkan meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis ya. Ingat, kalau ini tidak ada pasangan kromosom homolog. Kalau pada meiosis ada pasangan pada meiosis 1, sedangkan pada meiosis 2 itu baru satu-satu, tidak ada pasangannya ya. Selanjutnya, yang keempat, mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Kalau meiosis, dia terjadi pindah silang atau crossing over ya. Jadi kayak tadi yaitu ada perpindahan atau pertukaran ya antara kromosom homolog yang berpasangan. Selanjutnya, perbedaan yang kelima, mitosis sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal atau sel induknya. Berbeda dengan meiosis. Kalau meiosis itu sel yang dihasilkannya melalui proses meiosis itu akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya atau dari sel semula. Dan yang terakhir, perbedaannya, mitosis itu menghasilkan pembelahan satu sel menjadi 2 sel baru yang sama. Jadi hasilnya 2 sel baru yang sama. Sedangkan meiosis hasil akhirnya 1 sel adalah tempat sel baru yang 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Ingat, yang ini pembelahan 1 sel menjadi 2. Kalau yang ini menjadi 4 sel yang baru, tapi jumlah kromosomnya separuh dari sel induknya gitu ya, setengah dari sel induknya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita bahas mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma. Dimana yang pertama, spermatogonium yang sifatnya 2N atau diploid, dia akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Jadi spermatosit primer ini masih 2N ya sifatnya. Nah, spermatosit primer ini dia akan membelah lagi secara meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Jadi menghasilkan 2 sel anakan dengan sifat yang haploid ya. Tadi diploid, ini haploid ya. NN itu berarti haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder dia akan membelah lagi secara meiosis 2 menghasilkan spermatid yang sifatnya N. Berarti ini haploid ya. Ada 4.
Nah, si spermatid tadi nantinya akan berdiferensiasi atau mengalami pematangan menghasilkan sperma yang sifatnya haploid. Jadi, dari spermatogonium 2N atau diploid akan menghasilkan 4 sperma yang sifatnya haploid. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan ke oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan ovum ya. Pembentukan ovum ini sebetulnya terjadi ketika bayi perempuan sudah ada dalam kandungan. Jadi ketika bayi sudah ada di dalam kandungan dan berjenis kelamin perempuan, berarti dia sudah memproduksi ovum. Nah, produksi ovum ini pertama kali dari oogonium ya. Oogonium sifatnya 2N atau diploid. Kemudian nanti dia mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer yang sifatnya 2N, masih sama ya, diploid. Kemudian oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer ya. Jadi ada dua, yang ini oosit sekunder, yang ini badan polar ya. Kemudian setelah meiosis 1 nih, di sini juga akan mengalami meiosis 2. Kalau oosit sekunder dia menghasilkan oosit sekunder lagi, kemudian di sini badan polar. Kalau badan polar yang ini menghasilkan badan polar dan badan polar lagi. Jadi hasil dari meiosis kedua ini 1 oosit sekunder dan 3 badan polar ya. Kemudian yang oosit sekunder tadi, yang satu ini dia nanti yang akan menjadi ovum ya. Jadi nanti dia akan mengalami pematangan. Setelah mengalami pematangan dia akan berubah menjadi ovum. Jadi hanya satu ya, dari oogonium itu hanya satu ovum yang diperoleh, sedangkan sisanya melebur menjadi badan polar kayak gitu ya. Perbedaan oogenesis dan spermatogenesis, yang pertama dari tempatnya. Oogenesis dari ovarium, spermatogenesis tubulus seminiferus di dalam testis ya. Kemudian yang kedua, hasilnya. Kalau oogenesis, satu sel fungsional yaitu ovum tadi ya, yang sifatnya haploid hanya satu. Kemudian 3 sel non fungsional yaitu badan polar. Jadi hanya satu ovum yang dihasilkan. Kalau spermatogenesis, 4 sel fungsional yaitu sperma yang sifatnya haploid. Kemudian prosesnya, kalau oogenesis ini memiliki periode istirahat yang panjang. Jadi ketika bayi sudah dilahirkan itu proses oogenesisnya itu istirahat, kemudian nanti aktif lagi ketika masa pubertas. Sedangkan untuk spermatogenesis terjadi secara terus-menerus ya. Untuk ukurannya, kalau oogenesis itu berbeda, jadi ovum itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan badan polar ya. Sedangkan spermatogenesis 4-4-nya ukurannya sama ya. Kemudian waktunya oogenesis itu terjadi pada pralahir. Pralahir itu berarti ketika dalam kandungan ya. Kemudian pasca lahir, pasca pubertas hingga menopause ya. Sedangkan spermatogenesis itu waktunya dimulai pada masa pubertas selama hidupnya, tidak berhenti lagi gitu ya, tidak ada stopnya ya. Kalau perempuan kan ada stopnya menopause, kalau laki-laki tidak. Kemudian jumlah produk pada oogenesis ini menghasilkan 1 ovum setiap bulan. Kalau spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma setiap produksinya, gitu ya. Yang terakhir kita akan bahas mengenai mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan pembentukan sel induk serbuk sari ya. Jadi jantannya kalau pada tumbuhan. Nah, adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis, yang pertama itu sel induk mikrospora melakukan pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Kemudian sepasang sel haploid tadi membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau disebut juga dengan tetrad. Kemudian setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti yang haploid, dan inti itu merupakan inti vegetatif dan inti generatif ya. Dan yang terakhir, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Megasporogenesis ini merupakan pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan,
tumbuhan berbiji ya di sini. Yang pertama, tahapannya itu sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kemudian kedua sel haploid tadi mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora yang haploid juga. Kemudian 3 anakan ini diantaranya akan mengalami degenerasi atau kematian dan hanya 1 yang hidup. Nah, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti dengan karyokinesis tanpa sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan dihasilkanlah sel besar atau disebut juga dengan kantung lembaga muda dan 8 inti haploid. Ini ya. Kemudian 8 inti haploid ini terdiri dari 2 kantung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Yang terakhir, perbedaan mikrosporogenesis dan megasporogenesis pada tempatnya. Kalau mikrosporogenesis terjadi pada kantong sari atau antera, sedangkan megasporogenesis pada bakal buah atau ovarium di bagian dasar putik. Kemudian karyokinesisnya, mikrosporogenesis terjadi 2 kali, sedangkan megasporogenesis 3 kali. Nah, untuk hasil meiosis 2-nya, mikrosporogenesis 4 sel hidup, sedangkan megasporogenesis 1 sel hidup dan 3 sel degenerasi. Kemudian hasil akhirnya, kalau mikrosporogenesis menghasilkan buluh polen dengan 3 inti, yaitu nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Sedangkan megasporogenesis menghasilkan kantung embrio matang megagametopit dengan 8 inti, yaitu 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Kalau belum bisa diulang-ulang lagi ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.